Umat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Pemberita firman dan pelayan liturgos mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording hari ini Rabu 23 November 2022. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita, serta hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Mora Simatupang. Umat Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 bait pertama. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyian syukur dengan bergema, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita awali ibadah dengan doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur sudah diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk melengkapi kami atas berkat-berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur lewat Mazmur pujian dari Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Kita kembali memuji Tuhan lewat nyanyian Kidung Jemaat 58 bait pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami,
Kau mahkota kurnia, Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam ibadah rumah tangga ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan menyambut firman Tuhan yang kudus. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Yesus Kristus Juru Selamat kami yang Maha Agung, yang penuh kasih dan kemurahan, juga pengampunan atas dosa-dosa kami. Terima kasih ya Yesus, dengan kemurahan-Mu kami sudah terpelihara hingga di sini. Dan malam ini kami beribadah dalam kebaktian rumah tangga sebagai wujud pujian dan syukur kami kepada Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Adalah firman yang kudus yang merupakan pedoman hidup bagi kami. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya pikiran dan hati kami siap untuk mendengarkan dan menyambut firman-Mu. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami diberi untuk mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Ya Yesus, kami siap menerima kasih-Mu melalui firman-Mu bagi kami. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, jika memungkinkan, mari berdiri, dan yang tidak memungkinkan tetap saja duduk untuk mendengarkan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang kedua pada ayatnya yang keempat sampai dengan 11. 2 Petrus pasal 2 pada ayatnya yang keempat sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, atas orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja.
Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghukuman. Saya ulangi, penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk yang bisa berdiri tadi. Saudara sekalian, ada pepatah yang sering kita dengarkan, gajah mati meninggalkan gading. Artinya dapat bisa katakan begini, kalau gajah itu mati tidak sia-sia. Gading yang ditinggalkan itu berguna, bermanfaat bagi orang yang menggunakannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, yaitu merupakan surat yang kedua dari Rasul Petrus, yang ditujukannya tidak hanya kepada 5 daerah seperti di pasal 1 surat Petrus pasal 1. Tetapi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus lebih luas lagi ke berbagai jemaat waktu itu. Dan dibacakan di jemaat-jemaat itu. Petrus menuliskan surat ini kepada mereka, mengingatkan, memberi tuntunan, motivasi, dan mengingatkan jemaat-jemaat yang waktu itu sedang bergumul, sedang goncang, sedang bingung karena muncul guru-guru palsu, pelayan-pelayan palsu, pengajar-pengajar palsu yang membuat jemaat itu sekali lagi bingung dan menjadi bimbang dan goncang. Dan Petrus mengerti itu dan tidak mau membiarkan situasi itu. Maka Petrus di pasal 1 ayat yang ke-12 sampai seterusnya mengingatkan umat itu, jemaat-jemaat itu. Dan dia ingatkan karena Petrus juga sadar. Dia tidak selamanya, dia bilang, aku sudah mau meninggalkan kemah tubuh ini.
Tapi aku mau mengingatkan kamu menghadapi keadaan yang sulit, supaya kamu tahu ajaran yang benar. Sidang jemaat dan saudaraku sekalian, Rasul Petrus tadi mengatakan di bacaan kita itu bahwa pengajar palsu yang muncul itu bukan hal yang baru. Sebab pada zaman dulu pun nabi-nabi palsu juga ada. Dan nabi-nabi palsu pada zaman dulu juga sama dengan guru-guru palsu, pelayan-pelayan palsu di zaman sekarang itu, pelayan sesat itu. Juga cara mereka bekerja ada yang halus sampai hal yang keras. Tetapi Petrus mengingatkan umat atau jemaat-jemaat, walaupun mereka disebut nabi palsu atau pengajar palsu, biasanya banyak orang yang tertarik dengan mereka. Banyak orang yang tergoda. Karena memang ajaran palsu, ajaran sesat itu seringkali merangsang, menggairahkan. Memberikan sesuatu yang seolah-olah benar dan menenangkan hati manusia. Tetapi Petrus juga sekaligus mengingatkan dan mengajarkan melalui suratnya ini, bahwa tujuan daripada pengajar palsu atau guru-guru palsu itu, pelayan-pelayan sesat itu, tujuannya itu adalah membelokkan kepercayaan umat, agar umat mempercayai mereka dan mereka menjadi utama dan bukan Tuhan. Itu tujuannya. Supaya mereka ditonjolkan, diutamakan, jadi Tuhan menjadi nomor 2, tetapi pengajar-pengajar, pelayan-pelayan ini menjadi utama. Bisa terjadi juga sampai sekarang ini. Dalam gereja Tuhan, orang Tuhan itu sekedar disebut Tuhan. Tapi yang lebih diutamakan adalah manusia-manusianya. Yang ditonjolkan adalah orang-orang. Dan juga tujuan daripada para pengajar palsu itu, pengajar sesat itu, kata Petrus, diingatkannya kepada umat. Ingat, tujuan mereka itu adalah juga mendapatkan keuntungan dari kamu, dari umat. Baik keuntungan berupa moral sanjungan, maupun keuntungan berupa materi. Bisa terjadi zaman sekarang ini juga bisa terjadi bahwa pelayanan itu adalah merupakan menjadi pekerjaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, jemaat itu bingung karena kok Tuhan izinkan itu pengajar palsu? Kenapa umat ini dibiarkan oleh Tuhan? Kenapa mereka tidak dihukum oleh Tuhan? Kan kita juga bisa berpikir seperti itu, dan itu logis. Kenapa yang jahat itu seolah-olah masih diizinkan Tuhan? Bahkan yang baik seolah-olah tergoyah habis-habisan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Petrus dalam menghadapi seperti itu mengingatkan jemaat Tuhan, umat Tuhan, orang-orang yang sedang menghadapi godaan dan pergumulan goncangan itu. Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan oleh Petrus tadi, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang percaya kepadanya. Walaupun sewaktu-waktu diizinkan oleh Tuhan menghadapi kejahatan itu. Bahkan kadangkala
orang percaya itu seperti menderita dibuat oleh yang jahat. Tapi Petrus mengatakan, pertama diberi Petrus contoh tentang Nuh. Nuh di zamannya dikelilingi oleh orang-orang jahat yang menghujat Tuhan, menghina Nuh habis-habisan, seolah-olah Nuh itulah yang salah, yang tidak punya pendirian, sia-sia percaya pada Tuhan, kata mereka kepada Nuh. Tetapi Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dikatakan di kisah tentang Nuh dan keluarga, air bah itu, semua yang bernapas mati, kecuali Nuh beserta yang ada di dalam perahunya. Itu diselamatkan oleh Tuhan. Diberi kemenangan oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan dari persoalan-persoalan itu. Contoh yang kedua diingatkan oleh Petrus kepada jemaat tentang Lot. Yang sampai sekarang sudah ada filmnya dan banyak cerita tentang Sodom dan Gomora. Yang sangat mengerikan, sangat memalukan kejahatan manusia. Di tengah-tengahnya itu ada Lot yang juga tertindas oleh kejahatan lingkungannya. Tapi Lot diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ikut hancur karena kejahatan itu. Dia diberi kemenangan oleh Tuhan. Keluar dari hukuman di Sodom dan Gomora. Dia selamat. Orang yang percaya pada Tuhan itu diselamatkan Tuhan. Sedangkan sisi lain Petrus mengungkapkan di ayat-ayat tadi, Tuhan bukan tidak menghukum orang-orang jahat, pengajar-pengajar palsu yang menyelewengkan ajaran-ajaran itu, pembohong-pembohong itu bukan tidak dihukum Tuhan. Tetapi sementara disimpan oleh Tuhan, dan pada waktunya mereka akan mendapat hukumannya. Kejahatan tidak pernah dibiarkan Tuhan. Walaupun mungkin penghukumannya tidak selalu seperti kita inginkan dilakukan oleh Tuhan. Tapi upah dosa ialah maut. Upah kejahatan adalah kehancuran. Mari Ibu Bapak sebagai jemaat Tuhan juga umat manusia, umat masyarakat zaman sekarang. Sering kita dengar juga bahwa seolah-olah orang yang jahat itu lebih tertawa daripada orang yang baik. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang berperilaku baik itu seperti goyah, seperti gimana. Tapi sejarah hidup membuktikan orang yang jahat itu, saya ulangi, orang yang pelaku kejahatan, penindas penghina sesama, apalagi meremehkan Tuhan, selalu mendapatkan hukuman yang sungguh mengerikan dalam hidupnya. Kadang-kadang tidak langsung dibuat Tuhan dia mati. Tapi orang jahat seringkali dihukum Tuhan dengan syarat penderitaan yang berlarut-larut dan sangat menyedihkan. Saudaraku, jadi terus mengingatkan Tuhan akan melindungi orang percayanya. Pengajar-pengajar palsu pada waktunya akan mengalami kehancuran. Apa pesan untuk kita dari firman Tuhan ini?
Yang pertama, mau saya sampaikan, mari kita juga sadari sebagai umat tebusan Tuhan di zaman ini, di zaman yang canggih ini, bahwa guru palsu itu selalu ada dan pasti muncul. Mungkin penampilan mereka lebih canggih dan lebih halus. Itu harus kita waspada, harus kita ingat. Saya ulangi, pengajar palsu itu ada. Dan mungkin dia lebih canggih caranya membelokkan iman kita, iman orang percaya. Membelokkan keyakinan dan kepercayaan orang Kristen itu. Jadi jangan kita lengah. Itu pasti masih ada. Yang kedua, saya mau ingatkan kita. Juga tujuan daripada orang-orang yang memakai agama dengan penesatan palsu untuk kepentingannya, bahwa tujuan mereka dari zaman ke zaman tetap sama, yaitu membawa umat yang percaya kepada Tuhan supaya lebih mengikuti mereka daripada mengikuti Tuhan. Supaya tergiur bahwa nafsu-nafsu dunia, keinginan dunia, kesukaan dunia ini lebih menarik. Dan dari situ mereka akan mengorek, meraup keuntungan untuk dirinya. Di gereja juga Tuhan juga itu bisa muncul. Dan mungkin sejarah gereja sudah membuktikan itu. Menggunakan nama Tuhan, menggunakan nama gereja untuk meraup keuntungan. Saya mau katakan, walaupun belum, ini masih suatu dugaan, yaitu keluarga yang meninggal di Kalideres ya. Kalideres itu yang 4 orang. Ada dugaan itu adalah menganut aliran tertentu. Dengan menganggap kalau mereka mati sudah akan masuk ke tujuannya, itu surga yang mereka tujukan, rindukan. Pastilah ada yang mengajarkan mereka. Pasti ada yang menyesatkan mereka. Dan mereka menjadi binasa. Apakah nanti kalau itu benar, apakah penisat itu akan selamat? Tuhan menimpan, mungkin masih menimpan, tapi akan menerima akibatnya. Ini saudaraku sekalian perlu kita ingat. Ya. Supaya kita waspada. Saya mau ajak kita membaca di pasal yang kedua ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena diingatkan oleh Petrus. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Waspada. Ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Walaupun kita sudah percaya pada Yesus, kita harus waspada akan godaan-godaan dari orang-orang yang mau menyesatkan kita. Bukan kita mencurigai semua orang. Tapi jaga imanmu, jaga dirimu, waspada. Belum tentu yang menarik itu yang benar.
tapi mungkin juga menghancurkan. Bagaimana supaya kita bisa waspada? Bertumbuhlah. Tingkatkan dan kembangkan pengenalan tentang kemurahan Tuhan terhadap diri kita dan juga persekutuan sebagai orang tebusan Yesus. Yang terakhir, saya mau sampaikan adalah mari kita juga belajar seperti Petrus meninggalkan yang baik. Dia katakan, aku sudah diberitahukan Tuhan, aku akan meninggalkan kemah atau aku akan mati. Tapi sebelum aku mati, aku rindu, aku ingin mengingatkan kamu tentang hal yang baik dan benar, supaya kamu jangan tersesat. Keteladanan pemimpin ini yaitu Petrus patut juga kita pegang dan teladani. Selaku orang tua, apa yang kita tinggalkan untuk anak kita? Pak, kita anggap kita sudah siapkan materi untuk mereka, sudah siapkan pendidikan, tidak salah. Tapi mari kita ingatkan nilai-nilai moral yang tinggi, nilai-nilai kehidupan yang tinggi, nilai-nilai iman kepada keturunan kita. Supaya mereka kuat menghadapi kehidupan yang penuh tantangan di hadapan mereka. Selaku ayah dan ibu, itu kewajiban sesuai dengan janji perkawinan kita. Bila anak-anak dipercayakan Tuhan kepada kamu, maka kamu punya kewajiban untuk mengingatkan dan memberikan tuntunan tentang Tuhan kepada anak-anak. Juga kepada para pemimpin-pemimpin atau pelayan-pelayan di gereja. Mari kita belajar dari Petrus, supaya kita tidak hanya menganggap sudah selesai tugasku. Para pendeta jangan menganggap saya sudah emeritus pensiun, bersyukur saya bisa sampai pensiun. Para diaken dan penatua memulai dan sampai selesai. Jangan hanya sampai waktu itu yang dihitung. Tapi mari kita merenungkan, belajar dari Petrus, mau mengingatkan umat Tuhan tentang ajaran yang baik dan benar. Mari itu kita jadikan kerinduan, bukan menghitung masa tugas. Seperti saya udah pensiun, saya sering merenung. Saya sering mengatakan terpujilah Kristus. Saya walaupun udah umur sekarang, saya selalu berdoa. Saya siap Tuhan, jika Tuhan masih berkenan. Mari itu, dia akan penatua yang sudah selesai tugasnya. Jangan dianggap berakhir. Seperti Petrus. Aku rindu, aku ingin mengingatkan yang baik, ajaran yang benar itu kepada kamu, kata Petrus. Mari kita juga, baik sebagai orang tua sekali lagi, pemimpin-pemimpin di gereja, di jemaat, selalu berniat dan mau melakukan sesuatu yang mengingatkan, yang baik, menguatkan umat Tuhan menghadapi kehidupan hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya
beserta, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Mari dengan rendah hati kita naikkan doa syafaat. Tuhan, bimbinglah kami hidup penuh penerahan kepadamu. Menghadapi goncangan iman, menghadapi kejahatan-kejahatan yang mau menyesatkan. Tolong kami supaya kami menghadapinya dengan percaya kepada Tuhan melindungi umat tebusannya. Sekaligus kami waspada dan terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus Juru Selamat. Ya Tuhan, bimbing jugalah kami belajar seperti Petrus. Yang cinta mengingatkan ajaran yang benar kepada sesama, kepada pengikut Yesus. Bahkan Petrus mengatakan sebelum ia mati, ia mau mengingatkan. Supaya kalaupun ia sudah mati, orang yang mendengar itu mengingat dan menjadi pegangan menjalani kehidupan selanjutnya. Kiranya itu juga menjadi pegangan kami dan kehidupan kami, Tuhan. Menjalani kehidupan yang penuh dengan godaan-godaan yang jahat ini. Bahkan kadang-kadang mau menghancurkan iman kami, menghancurkan hidup kami, menghancurkan rumah tangga kami, mau menghancurkan persekutuan gerejamu. Tolong kami, supaya kami menghadapinya dengan tetap teguh dalam percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Sehingga kami tidak terseret menjadi turut bersalah dan berdosa. Juga mengingatkan keturunan anak-anak kami, supaya kami juga memberikan ajaran yang patut mereka ingat di masa depan mereka. Juga di gereja, supaya semua orang yang pernah Engkau pilih melayani di gereja tidak hanya merasakan selesai tugas dan bersyukur, tapi mengingat apakah kami sudah memberikan ajaran dan mengingatkan orang lain supaya memiliki pegangan menjalani dan menghadapi kehidupan yang penuh kejahatan tiap-tiap hari. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama. Berkatilah tiap rumah tangga yang ada di Jemaat Pelita ini, baik yang sedang ikut beribadah malam ini, maupun mungkin sesudah ini mereka akan buka rekaman ini dan mengikuti. Tapi berkatilah kami semua di Jemaat Pelita. Lindungi kami Bapa, supaya kami berpegang dan mengingat ajaran-ajaran yang benar yang kami pegang. Dan ketika ada hal-hal yang buruk dan yang jahat, walaupun menggiurkan,
kami tidak terseret dan yang mengakibatkan kehancuran persekutuan. Tolong kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga di malam ini bagi anggota jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, berkatilah mereka semua. Demikian juga kami berdoa di dalam perjuangan jemaat GPIB Pelita, yaitu pembangunan gedung gereja yang sedang berproses. Kami berdoa, tolong kami semua supaya kami hadapi dan lakukan itu di dalam hati yang satu, dengan mengingat pertolongan Tuhan bagi jemaat Pelita, sehingga itu menjadi pendorong bagi kami untuk rela berbuat sesuatu untuk kemajuan pembangunan itu. Tolong Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kepadamu ya Yesus kami mohonkan, tolonglah mereka dan berkati mereka. Biarlah kasih karunia-Mu menaungi dan kuasa-Mu mengaliri tubuh mereka, sehingga mereka dibebaskan dari penderitaan sakit itu. Terima kasih juga akhirnya kami mohon Tuhan, curahilah kami semua dengan rahmat-Mu dan kemurahan-Mu, sehingga kami menjadi umat tebusan-Mu yang terpelihara dan mendapatkan kemenangan di dalam pergumulan perjalanan hidup ini. Dan kami menjadi saksi-saksi Kristus untuk kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu, melalui Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan menyatakan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan persembahan ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2, Sekarang Beri Syukur.
Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan berkat yang mencukupkan kehidupan kami. Kami menyadari bahwa semua yang kami terima berasal dari kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ketika kami mampu memberi persembahan ini ya Bapa, agar berguna untuk menunjang pelayanan bagi nama-Mu melalui jemaat ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kami persilahkan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 23 November 2022.
Shalom, salam dalam kasih Kristus bagi kita semua, dan salam sehat selalu. Bersyukur kepada Tuhan untuk proses pembangunan gedung GPIB Pelita Jakarta yang dimulai sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan saat ini. Gedung gereja yang representatif dan nyaman serta dapat menunjang pelayanan maupun peribadahan sesuai dengan harapan seluruh jemaat GPIB Pelita Jakarta. Dengan semangat kebersamaan sebagai persekutuan, mari kita berikan yang terbaik untuk pembangunan gedung GPIB Pelita Jakarta. Mohon dukungan doa dan juga dana dari jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, kami tetap menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian Warta Jemaat Rabu 23 November 2022. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah malam ini. Dan umat yang kasih Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Jika memungkinkan, mari berdiri. Kini pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu. Di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita bernyanyi. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Umat Tuhan, silakan duduk.
Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai, tetapi mari kita lanjutkan ibadah kita pribadi lepas pribadi lewat kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.